Bab 531, Latar belakang khusus. Bang! Mayat Sang Fugui jatuh ke tanah dengan darah bocor dari setiap lubang. Matanya terbuka lebar dan tidak sadar. Murid-murid lainnya mundur, menggigil ketakutan. Kuilang kembali membungkuk pada eksekutif Sun. Tuan eksekutif, saya sudah menangani pelakunya. Apa perintah Tuan? Eksekutif Sun juga seorang yang sudah tua. Tahu kapan tidak perlu bertanya dan hanya memperingatkan. Kuilang, Yueling, aku tidak peduli dengan permainan pribadi apa yang kamu mainkan. Tapi jangan ikut campur urusan sekte. Kalau tidak, eksekutif Sun membiarkan ancaman itu menggantung dengan niat membunuh yang kejam. Membuat keduanya menganggukkan kepala karena ketakutan. Juga, eksekutif Sun melanjutkan. Dalam dekade saya bersama pemimpin sekte, saya hampir tidak pernah melihatnya mengamuk seperti ini. Tapi yang lebih jarang lagi adalah kemarahan yang dia pendam. Zuo Fan itu mungkin seorang guru. Tapi sebaiknya kamu menontonnya lain kali. Hati keduanya tenggelam, meringis. Siapa dia karena bahkan pemimpin sekte tidak akan menyentuhnya. Ini masalah kecil tapi dilihat dari sikap pemimpin sekte, keduanya merasa lebih buruk. Eksekutif Sun menjentikkan lengan bajunya. Karena pelakunya dihukum, saya akan melaporkan kemajuan saya. Sebaiknya kau bersikap baik. Eksekutif Sun terbang ke angkasa. Keduanya membungkuk lagi. Hati-hati. Eksekutif Sun. Mereka hanya menegakkan tubuh ketika pria itu sudah hilang dari pandangan mereka. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Penatua Yuan datang sambil terkikik. Hehehe. Sudah kubilang begitu. Zuo Fan tidak normal. Bertolak. Keduanya membentak. Penatua Yuan lalai dan tersendat. Keduanya menangani mayat itu dan murid lainnya bubar. Menunggu di sekitar kantor tenaga kerja sampai Zuo Fan tiba. Mereka menunggu dan menunggu hingga malam hari. Saat itulah Zuo Fan melangkah mendekat dengan sapu di bahunya. Yueling mengertakkan giginya. Marah. Zuo Fan, sekarang kamu muncul. Kemana saja kamu? Tidakkah kamu tahu kamu harus kembali setelah tugasmu? Tidak, tidak ada yang memberitahuku. Zuo Fan berkata dengan sederhana. Yueling merasa canggung. Dia dan Kuilang kehilangan kata-kata. Mereka menempatkannya di rumah pemimpin sekte dengan niat yang jelas untuk tidak bertemu dengannya lagi. Menyia-nyiakan kata-kata pada orang mati bukanlah hobi siapapun. Namun orang bodoh ini tidak kembali begitu saja. Tapi bahkan membalasnya. Dia mendapat dukungan sedemikian rupa sehingga bahkan pemimpin sekte pun tidak ingin macam-macam dengannya. Keduanya memperhatikan Zuo Fan dengan ketakutan dan kecurigaan. Mereka sangat ingin menempatkannya di tempatnya. Tetapi ketakutan para pendukungnya mengalahkan keinginan itu. Jadi keduanya menemui jalan buntu. Menatap Zuo Fan yang sedang memamerkan barang curiannya. Menahan amarahnya, Kuilang berkata, karena ini serangan pertamamu dan kamu tidak mengetahuinya, aku akan mengabaikannya. Tapi lain kali kamu akan dihukum. Fakta bahwa dia tidak langsung mengambil kepala Zuo Fan menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak ingin macam-macam dengan Zuo Fan. Zuo Fan menyeringai. Mereka pasti sudah mendapat kabar untuk menghancurkan harga diri mereka sendiri. Tapi Zuo Fan tidak peduli sedikit pun. Tentu, saya akan menunggu. Dia melewati keduanya dengan memutar matanya. Bahkan tidak memandangnya. Hei, apakah ini caramu bertindak? Anda berada di bawah kami. Seorang buruh. Namun Anda memerintahkan kami. Kuilang hampir meledak. Yueling memelototi punggungnya, tapi menguasai semua kebenciannya. Kuilang, dia memiliki latar belakang yang khusus. Sebelum kita jelas apa sebenarnya itu,
Sebaiknya kita tidak menanganinya. Kami akan memikirkan semuanya setelah kami memeriksanya. Kuilang mengangguk, melebarkan lubang hidungnya. Sementara tugas berikutnya dibagikan. Hanya Zuofan yang dibiarkan menganggur karena tidak ada yang memaksakan pekerjaan apapun padanya jika menyangkut penatua. Tuan muda ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa untuk bertindak sombong. Yang lebih buruk lagi, apapun yang dicoba oleh keduanya akan menjadi bumerang. Kasus sebelumnya menunjukkan hal itu. Mereka menyuruhnya menyapu rumah pemimpin sekte namun dia bermain-main sampai pemimpin sekte melampiaskannya ke kantor tenaga kerja. Jika mereka terlambat bereaksi, mereka akan berakhir menjadi orang bodoh. Yueling kehilangan niat untuk mengacaukan Zuofan. Bahkan berharap Zuofan tidak datang mencari masalah. Sejauh ini setiap kali tugas dibagikan, mereka memilih Zuofan untuk membersihkan tempat-tempat paling terpencil. Ibarat pemakaman leluhur. Alun-alun di pintu masuk diawaki oleh 2 orang murid yang menyambut tamu. Hal-hal seperti itu adalah satu-satunya tempat di mana dia tidak boleh menimbulkan masalah. Atau kekacauan apapun yang dia buat dapat ditutupi. Zuofan menghabiskan 2 bulan berikutnya dengan riang dan santai. Sama sekali mengabaikan nasihat Xie Wuyue mengenai mendapatkan kredit untuk berpartisipasi dalam acara Double Dragon. Terima kasih tapi tidak. Terima kasih. Dia memiliki semua kedamaian dan ketenangan yang dibutuhkan untuk dikembangkan di sini. Di kantor tenaga kerja, bersikap mondar-mandir seperti seorang pria dengan latar belakang yang dianggap tinggi. Yang lain memberinya tempat yang luas. Hanya orang tua dengan mentalitas luas yang mampir untuk berdebat tentang Dao. Secara keseluruhan, kehidupan ini baik, berlimpah dalam ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Adapun kantor tenaga kerja sangat miskin dalam hal sumber daya. Beri jalan. Kantong uang datang. Zuofan sangat bahagia beberapa bulan ini. Tepat pada saat promosi sekte dalam sekte penipu iblis dimulai. Bukannya dia tidak pernah peduli. Ahehem. Tanggung jawab kami, kantor tenaga kerja, untuk membangun tahap promosi murid luar. Bekerja keras kawan. Jika 3 hari kemudian ada sesuatu yang tidak pada tempatnya dan kompetisi tidak dapat diadakan, Andalah yang dipertaruhkan. Kuilang. Yueling dan Penatua Yuan berbicara kepada para pekerja. Kuilang menggunakan suaranya yang besar untuk mengintimidasi mereka. Yang ia dapatkan justru ejekan. Mereka hanya berkelahi. Apa gunanya dijadikan pamer? Apakah murid luar begitu tidak berguna sehingga mereka tidak bisa bertarung tanpa panggung? Lingkaran Asura kami jauh lebih pas. Yang lainnya menutup mulut mereka. Semua orang tahu siapa orang itu tanpa melihat. Satu-satunya orang yang menentang kedua bos mereka di kantor tenaga kerja seperti sampah sejati adalah Zuofan dengan latar belakang istimewanya. Begitu istimewanya bahkan kedua anak hilang yang dipenuhi udara panas ini hanya bisa mengertakkan gigi. Hal ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Mereka selalu menyindir mereka setiap kali ada kesempatan. Zuofan, berhentilah mengeluh. Apakah kamu ingin hidup atau tidak? Kuilang marah. Zuofan mengangkat bahu. Mau. Kuilang tampak seperti hendak menangis. Dia adalah bos di kantor tenaga kerja. Tapi sejak bajingan ini muncul, namanya terpuruk dan terpuruk di tangan tiran yang menjengkelkan ini. Dia anak nakal yang manja. Yueling memegangi kepalanya, menyesali nasibnya. Dia tidak pernah rewel dengan anak itu tetapi bocah nakal itu punya rencana lain. Selalu mengganggu mereka dan membuat mereka kesal. Mengapa anak hilang dari semua tetua dan yang mulia berakhir di kantor perburuhan? Setidaknya bawa beberapa dari mereka ke sekte luar.
Namun mereka semua tahu bahwa anak yang hilang ini suatu hari nanti akan terbentur dan pergi. Tapi kapan? Dalam beberapa tahun. Apapun akan lebih baik daripada terjebak di tempat yang sama dengannya. Sambil menyipitkan mata, mereka memelototi Zuo Fan yang tidak bergerak, lalu menghela nafas atas kemalangan mereka. Penatua Yuan menertawakannya. Ayah, saudari. Dua suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Mereka menyaksikan dua orang muda bergegas mendekat. Salah satunya adalah gadis cantik yang dikenal Zuo Fan, Yuer. Dan yang lainnya adalah seorang pemuda berusia 20-an yang mengenakan pakaian mewah dan sangat mirip dengan Kuilang. Mungkin putranya. Yuer dan Kuilang tersenyum saat bertemu satu sama lain. Tetapi Zuo Fan menatap tangan Yuer yang lemas dengan tatapan tajam. Masih rusak. Bab 532, Senyuman Berbahaya. Yuer, bagaimana latihan pedang pemakan iblismu? Apakah kamu yakin dengan promosi sekte luar ini? Yueling tersenyum pada adik perempuannya. Tergagap sejenak, Yuer mengungkapkan senyuman yang melemahkan. Itu tidak akan menjadi masalah. Di dekatnya, Kuilang menepuk pundak putranya sambil tertawa. Sebaiknya kamu menjadi murid batin dalam kompetisi ini. Atau semua usaha orang tuamu akan sia-sia. Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Mata pemuda itu menunjukkan keyakinan. Kuilang tersenyum bangga pada Yueling. Yueling, menurutmu siapa yang akan menang jika putraku dan adikmu bertarung? Kuilang mengangkat alisnya. Yueling sangat percaya diri. Yuer, tentu saja. Tidak, ini anakku. Dia lebih kuat. Kuilang menggelengkan kepalanya. Yueling melotot. Adikku, anakku, saudari. Keduanya bolak-balik, dengan pertengkaran yang semakin memanas. Sementara Yuer dan pemuda itu hanya mengangkat bahu. Kompetisi sekte luar sudah dekat dan kamu bertengkar seolah-olah kamulah yang naik ke sana. Zuo Fan merayap ke arah mereka seperti hantu. Berkata, kemungkinan besar akan berakhir seri. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Mereka setara. Benar. Keduanya memfokuskan kemarahan mereka pada Zuo Fan. Berteriak, kalahkan, melalaikan. Zuo Fan menyeringai dan berjalan pergi. Kuilang melotot. Zuo Fan, mulutmu busuk sekali. Anak saya akan mengikuti kompetisi. Namun tidak ada hal baik yang ingin Anda katakan. Apakah kamu malah mengejeknya? Berharap dia akan kalah. Jika terjadi sesuatu pada Yuer, kamu akan menyesal. Mata Yueling menjadi buas seperti harimau betina, memperlihatkan taringnya. Zuo Fan mengangkat bahu. Bukan masalahku. Dan Anda memulainya. Dalam kompetisi tersebut ada yang menang kalah. Kalah menang. Atau seri. Bagaimana mereka bisa berlayar dengan lancar? Mereka tidak bisa berkata-kata. Terpaksa mendengus dan mengibaskan lengan baju mereka. Zuo Fan, mulutmu benar-benar tajam. Kuilang menghela nafas. Merasa tidak berdaya. Pang ini suatu hari akan membunuhku hanya karena marah. Yuer cemberut dan merajuk. Aku mengerti kalau dia selalu membuatku kesal setiap kali kita bertemu. Tapi kenapa kakak juga marah? Sementara pemuda itu tercengang melihat pemandangan aneh itu. Orang tuanya cukup terkenal bahkan di kalangan sekte dalam. Diusir dari kantor tenaga kerja seharusnya menjadikannya raja. Tetapi siapa pria yang jelas-jelas lebih lemah dalam hal kultivasi? Yang berani membalas ayahnya? Dan kenapa ayah tidak melakukan apa-apa? Situasi ini sangat buruk. Melihat para pekerja yang meringis berdiri dalam antrean. Hanya Zuo Fan yang melakukan apa yang dia inginkan. Melakukan aksi sirkusnya sebagai ejekan terhadap kedua pemimpin ini.
Tapi itu hanya memperdalam keraguannya. Ayah. Dia, pemuda itu menunjuk ke arah Zuo Fan. Kuilang mengerang, yang membuat Zuo Fan tertawa dan menjulurkan dadanya. Saya adalah sesama murid ayahmu, Zuo Fan. Karena kamu adalah putranya. Panggil aku Paman Senior Zuo untuk saat ini. Paman Senior Zuo. Saya Kuigang. Salam. Anak itu terintimidasi dan merespons dengan cepat. Sementara Kuilang bergegas mendekat dan membantu putranya berdiri sambil mengumpat. Ganger. Kamu tidak boleh begitu naif hingga mudah ditipu. Pang ini pastinya adalah anak yang hilang. Tapi dia sama sekali tidak ada hubungannya denganku, jadi bagaimana kamu bisa memanggilnya Paman Senior? Kuilang memelototi Zuo Fan. Bajingan busuk. Aku bisa menerima komentar kasar dan sindiranmu, tapi tahu kapan harus berhenti. Jangan pernah macam-macam dengan anakku. Jadi bagaimana jika aku memanggilmu saudaraku? Itu adalah kehormatanmu. Saat putramu datang sambil menangis kepada pamannya, aku mungkin akan mengabaikannya. Zuo Fan mengangkat bahu dengan seringai yang pantas untuk dihajar. Kuilang hendak meledakkan pakingnya, namun tidak ada cara untuk melampiaskannya. Kuigang tercengang. Lalu mengapa harus diejek? Jika pemuda itu bukan murid ayahnya, bagaimana ayah masih bisa menerimanya? Para pekerja tahu betul alasannya. Tertawa-tawa dalam hati dan diam-diam mengacungkan jempol kepada Zuo Fan. Latar belakang Zuo Fan adalah nebula yang sangat besar. Tetapi setidaknya anak yang hilang ini tidak bersikap keras terhadap sesama pekerja. Melampiaskannya pada kedua bosnya. Sepertinya dia adalah juru bicara kantor tenaga kerja. Kuilang menarik Kuigang, menunjuk ke arah Zuo Fan dengan wajah keras. Ganger, lihat itu. Dia bukan siapa-siapa. Menggunakan koneksinya untuk masuk ke sekte tersebut. Dia mungkin suatu hari akan menjadi eksekutif yang lebih tua. Tetapi dia tidak akan mencapai apapun dalam hidupnya. Jadi jangan bergaul dengan orang seperti dia. Dia akan menyeretmu ke bawah. Anda pasti akan lebih tinggi darinya. Yueling melakukan hal yang sama dengan saudara perempuannya. Menunjukkan rasa jijik di wajahnya sambil menunjuk ke arah Zuo Fan. Zuo Fan menjadi contoh negatif sempurna keduanya. Zuo Fan menyeringai tanpa peduli. Jadi bagaimana jika saya adalah anak yang hilang? Bukankah Anda sama? Menggunakan sedikit daya tarik Anda untuk memberikan koneksi Anda. Materi untuk dilatih. Keserakahan manusia tidak ada habisnya. Dengan kekuatan datanglah skimming. Itu hanya logis. Kalau begitu, apa gunanya kekuasaan? Anda mengejek saya karena menjadi anak yang hilang, padahal sebenarnya Anda ingin mengikuti jejak saya dan memilih orang lain. Kita semua adalah penggarap setan di sini. Apa hebatnya pamer sambil berpura-pura tidak bersalah? Zuo Fan memiliki nada datar. Tetapi tidak peduli bagaimana kedengarannya. Dia mengejek keduanya. Kuigang dan Yuer mengangguk. Kata-kata Zuo Fan agak blak-blakan, tapi sangat masuk akal. Mereka harus percaya padanya. Semakin kamu membenci seseorang, semakin kamu ingin menjadi seperti mereka. Tapi tidak ada yang mau mengakui rasa iri mereka. Cukuplah kesesatanmu. Yuer dan Ganger memiliki bakat yang bagus dan pekerja keras. Mereka pasti akan maju. Yang kami lakukan hanyalah memberikan yang terbaik dalam mendukung mereka. Berbeda dengan Anda. Menyia-nyiakan hidup Anda sambil menunggu kematian. Terjebak dalam posisi buntu yang sama. Anda tidak tahu seni bela diri apapun, dan satu-satunya alasan Anda hidup melalui lingkaran Asura adalah karena kultivasi Anda yang tinggi. Saya yakin Anda akan segera mencapai tujuan Anda di lingkaran sebelum pelindung Anda mengeluarkan Anda dari sini.
Kuilang berteriak, mencoba menyelamatkan sedikit harga diri. Zuo Fan hanya memasang tatapan mengejek. Orang bodoh. Keterampilan bela diri hanyalah alat sedangkan kultivasi adalah intinya. Saya tidak tahu seni bela diri tetapi hati dan pikiran saya hanya tertuju pada Dao. Membantu saya melihat misterinya dan maju. Wawasan adalah inti dari kultivasi. Keterampilan dan metode kultivasi. Berfokus pada keteguhan namun mengabaikan fundamental sangatlah menggelikan. Kuilang terdiam, lalu berteriak, Zuo Fan, apa yang kamu katakan? Saya tidak menangkapnya. Dong. Pikiran semua orang meledak. Memasang wajah panjang dan memegangi kepala melihat tatapan canggungnya. Kui Gang tersipu malu. Ayah tidak suka bertengkar. Bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Lagi pula, itulah dia. Pria yang mengandalkan tinjunya. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakannya kali ini. Penatua Yuan menghela nafas. Para murid sekte ini selalu bertarung dan kejam. Menekankan kemampuan atas Dao. Bahkan seorang ahli panggung Radiant seperti Kuilang begitu bodoh terhadap Dao. Dia hanya bisa meratap. Jika ini terus berlanjut, sekte penipu iblis akan terjebak di 3 sekte terbawah selama ribuan tahun. Namun Zuo Fan, yang berasal dari dunia sekuler, memiliki wawasan yang luar biasa tentang Dao. Dia yang memimpin sekte akan menggerakkan sekte tersebut ke jalan yang benar. Menuju masa depan yang gemilang. Mata Penatua Yuan bersinar. Oh, ada apa sebenarnya keriuhan itu? Mengapa para buruh hanya duduk diam? Sebuah suara menggoda berkata. Mereka semua menoleh dan melihat seorang wanita anggun mengayunkan pinggulnya. Karena kantor tenaga kerja dipenuhi oleh laki-laki. Mereka semua menelan ludah saat melihat spesimen bagus yang masuk ke kandang mereka. Hanya untuk menundukkan kepala pada detik berikutnya. Karena makhluk ini adalah binatang buas lainnya. Dia tidak lain adalah Hu Meier. Zuo Fan mencibir ke dalam. Senyum ramahnya hanya menyembunyikan belati. Terakhir kali dia muncul, dia akhirnya diserang secara diam-diam. Dan kali ini sesuatu pasti akan terjadi juga. Hanya targetnya yang bukan aku kali ini. Zuo Fan mengikuti mata fiksennya dan tiba di Yueling dan saudara perempuannya. Bab 533, Pekerja yang Cekatan. Kakak senior Meier. Sudah lama tidak bertemu. Yueling menangkupkan tangannya, menghampiri adiknya. Terima kasih telah menjaga Yuer selama aku pergi. Aku tidak akan pernah bisa membalas rasa terima kasihmu. Dengan suara merdu, Hu Meier melambai padanya. Kita semua bersaudara di sini. Oh, Yuer, bagaimana latihanmu? Kakak senior, saya sekarang mahir. Yuer menangkupkan tangannya. Pak, mendaratkan tangannya dengan keras di bahu Yuer. Hu Meier mengungkapkan perasaannya yang tulus. Yuer, kamu harus bekerja keras. Lihatlah betapa banyak yang telah dilakukan kakakmu untukmu. Anda tidak bisa membiarkan semua usahanya sia-sia. Anda harus maju. Yuer mengerutkan kening kesakitan tetapi wajahnya mengeras dengan anggukan. Mata Hu Mei berkilau dan berseri-seri. Yueling juga tersenyum. Senang karena Yuer dirawat. Zuo Fan memperhatikan dari jauh dengan mata tajam. Oh, Ganger, bagaimana pelatihan pemusnahan darahmu? Hu Meier menoleh ke Kui Gang dengan tatapan paling penuh perhatian. Kui Gang mengangguk. Bagus. Aku telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini. Bibi senior Meier, saya pasti akan maju. Senyum Hu Mei berubah menjadi sinis. Kuilang membawa putranya kemari. Adik perempuan Meier. Ini semua berkatmu sehingga Ganger begitu percaya diri dalam kompetisi ini.
Karena telah memberi kami seni bela diri pemusnahan darah yang hanya dapat diakses oleh murid sekte dalam. Dengan diusirnya aku dan Yueling, kami diberkati memilikimu. Bahkan menggunakan kesempatanmu untuk memasuki aula kitab suci untuk kami. Terima kasih, kakak senior. Kami selalu menjadi sesama murid dan itu tidak akan pernah berubah. Tentu saja saya akan membantu. Jika kamu berada dalam masalah, tentu saja aku harus membela juniorku seperti bibi senior. Hu Meier tersenyum. Kuilang tersentuh hingga menangis. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat diandalkan di sekte ini. Ganger. Ini adalah pil darah roh kelas 5. Ketika Anda merasa waktu Anda dalam kompetisi terlalu berat, ambillah dan saya jamin Anda akan melambung tinggi. Ia bekerja dengan baik dengan pemusnahan darah, menggandakan efeknya. Senyuman menawan Hu Meier muncul saat dia memberikan sebuah botol. Kuigang gemetar karena rasa syukur dan dipenuhi kegembiraan. Pil inilah yang paling dia butuhkan. Pil kelas 5 jarang ditemukan di kalangan murid luar. Terlebih lagi pil untuk medan perang. Dia mungkin tidak hanya lolos promosi, tapi bahkan menarik perhatian orang yang lebih tua. Kuilang sangat tersentuh. Meier, kamu sudah seperti ibu baginya. Kakak senior, tolong, jangan katakan itu. Hu Meier tersipu dan Kuilang terkekeh. Penonton menyaksikan dengan iri. Dengan perhatiannya, Yuer dan Kuigang terikat untuk menjadi murid batin, mengikuti kemuliaan ayah dan saudara perempuan mereka. Berbeda dengan mereka yang terjebak di lubang neraka ini seumur hidup. Berjuang untuk hidup mereka di lingkaran Asura hanya untuk bertahan hidup sebentar lagi. Kakak senior, adik perempuan, aku akan membiarkanmu menyelesaikan panggung. Saya tidak ingin menunda Anda jika Anda akhirnya dimarahi. Yuer dan Ganger, kalian berdua sudah bekerja. Jangan selalu berada di sisi ayah dan saudara perempuanmu. Kamu sudah besar sekarang. Hai. Hu Meier tersenyum, mengedipkan matanya dan terbang menjauh. Yuer dan Kuigang senang memilikinya. Yueling dan Kuilang juga berterima kasih. Hanya Zuofan yang muncul di samping mereka dengan nada masam. Adik itu terlalu jahat, pergi tanpa melihatku. Memikirkan bahwa dia memikatku begitu keras ketika aku baru tiba di sini, tetapi sekarang setelah aku mencapai titik terendah, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Apa katamu? Keempatnya memelototinya. Tidak ada yang akan menerima seseorang berbicara buruk tentang temannya. Zuofan terhuyung mundur dan mendengus. Kamu tidak akan mempercayaiku. Tetapi aku adalah penilai karakter yang baik. Dia bukan malaikat. Itu sudah pasti. Dia hanya membantu Anda memajukan permainannya. Melihat kita semua adalah rekan di kantor tenaga kerja, izinkan saya mengingatkan Anda. Anda tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Tutup lubang paimu. Kuilang membentak. Saya tahu sekte dalam dipenuhi dengan orang-orang kejam dan picik yang menabur perbedaan pendapat seperti Anda. Yang benar adalah yang benar dan setan adalah setan. Sekte iblis perencana masih peduli tentang benar dan salah. Kami pernah membantu adik perempuan Meier dan sekarang dia membayarnya kembali. Jadi hentikan tuduhan palsumu. Dasar bodoh. Menyipitkan mata. Zuofan merasakan apa yang akan terjadi dan menghela nafas. Memelihara ular berbisa di dada seseorang. Dia bahkan tidak bisa melihatnya. Dan jatuh cinta juga. Skema seperti itu adalah hal yang biasa dalam sekte setan. Bukan hanya hal bodoh tapi juga sangat menggelikan untuk percaya bahwa pihak lain akan membalas budi dengan cara yang sama. Kesedihan itu membawa kembali kenangan akan penghancuran dirinya di domain suci. Dia melangkah mendekat dengan tatapan hormat membuat keempatnya linglung. Kemudian,
Dia meraih tangan Kui Gang dan meremasnya. Ses. Kui Gang merasakan sakit yang membakar menjalar ke dalam hatinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kui Lang menghentikan mereka. Menatap Zuo Fan dengan penuh kebencian. Tetapi lebih terkejut dari sebelumnya. Ada perbedaan panggung yang hampir penuh namun dia tidak bisa memahami niat Zuo Fan untuk menyerang putranya. Setelah hal itu terjadi tepat di depan hidungnya, dia merasa takut dan takut. Setiap gerakan Zuo Fan diselimuti misteri. Tidak peduli dengan penonton, Zuo Fan menatap mata Kui Gang. Kamu telah berlatih pemusnahan darah selama setengah tahun, kan? Sekitar 4 bulan. Tatapan tajam Zuo Fan tidak menyisakan ruang untuk ketidakpatuhan. Dia juga bingung dengan jawabannya. Mengapa saya menjawab anak hilang ini? Zuo Fan mengangguk. Nak, paman di sini akan memberimu peringatan. Jangan memaksakannya atau Anda akan segera menyesalinya. Kui Gang bergidik. Kata-kata tersebut mempunyai kekuatan mistis yang memaksa mereka untuk memperhatikannya. Seolah-olah akibat yang mengerikan akan menjadi kenyataan jika peringatan itu diabaikan. Hal yang sama berlaku untukmu. Ingat ini. Zuo Fan menatap Yue'er. Yue'er menatap kosong. Yueling berteriak dan melotot. Pergilah. Adik perempuanku akan mengikuti kompetisi. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Anda tidak perlu membantu kami menyiapkan panggung, jadi pergilah ke kuburan di belakang gunung. Jagalah. Aku tidak ingin bertemu denganmu selama sebulan. Tidak peduli siapa yang mendukungmu. Di sini, kamu tetap harus menjawab kepada kami. Jadi pergilah ke kuburan sekarang. Kui Lang juga melotot. Zuo Fan pergi tanpa berkata apa-apa, tapi dengan senyuman dingin. Namun kemudian jawaban sinisnya menusuk telinga mereka. Lanjutkan risikonya sendiri. Kematianmu ada padamu. Yueling dan Kui Lang memelototi punggungnya. Tapi kerabat mereka merenungkan kata-kata bijaknya. Mereka merasa Zuo Fan sedang mengisyaratkan sesuatu. Itu adalah caranya membantu. Yue'er, kamu kenal dia. Dia suka main-main. Jadi jangan dengarkan dia. Yueling mendesak. Kamu harus memberikan segalanya untuk promosi ini. Kui Lang mengangguk juga. Melihat tatapan penuh harapan keduanya. Anak-anak merasa nyaman. Jika mereka gagal dipromosikan, bagaimana mereka bisa membalas usaha ayah dan saudara perempuan mereka? Jadi, peringatan Zuo Fan dibuang begitu saja. 3 hari kemudian, promosi sekte luar berjalan lancar. Dan semua orang sibuk, kecuali kantor tenaga kerja. Karena itu adalah tempat terburuk di sekte tersebut. Bahkan tidak punya hak untuk melihatnya. Yueling dan Kui Lang semakin tegang menunggu kabar baik dari putra sekaligus pengasuh mereka. Betapapun yakinnya mereka bahwa anak-anak mereka mampu melakukannya, mereka tetap ingin mengetahuinya. Tenang, mereka pasti menang. Tapi bagaimana dengan Zuo Fan? Kapan Anda akan membiarkan dia kembali? Suasana yin yang kental di sana tidak baik untuk tinggal lama. Penatua Yuan menghibur di satu sisi dan membela kasus Zuo Fan di sisi lain. Yueling melotot. Kuharap dia membusuk di sana, tapi aku tidak punya pilihan selain meneleponnya kembali karena takut akan penyelidikan sekte. Penatua Yuan menghela nafas. Saat itu, terdengar teriakan dari luar. Pimpinan kantor tenaga kerja, keluarlah. Ada pendatang baru. Penatua Yuan berlari mendekat. Tapi kemudian dia berteriak, Yueling, itu adikmu. Yueling memucat karena ketakutan dan bergegas mendekat. Dia melihat adik perempuannya berlumuran darah dan hampir tidak bernapas. Pria di sisinya berkata, murid luar Yue'er menerima luka berat dalam kontes promosi. Meridiannya rusak. Dia ditolak sekarang.
dan dipindahkan ke kantor tenaga kerja. Bab 534 Melawan Zuo Fan. Suara pria itu terasa seperti belati yang menusuk Yueling. Namun lelaki itu tidak punya simpati. Pergi begitu saja. Dingin dan tidak berperasaan. Penatua Yuan memohon. Tuan Eksekutif, apa yang terjadi? Bukankah gagal dalam promosi berarti tersingkir dari kompetisi? Mengapa dia dikirim ke sini? Eksekutif itu mendengus. Memang benar bahwa kekalahan tidak menjamin dikirim ke sini, tetapi Meridian gadis ini tertembak dan dia tidak bisa tinggal di sekte luar lagi. Di mana lagi kita harus membuang sampah kalau bukan di sini? Di tempat pembuangan sampah ini. Lagi pula, bukankah kamu punya Asura Circle itu? Setidaknya yang bisa dia lakukan adalah menjadi bahan yang baik untuk sekte tersebut. Apa katamu? Yueling sangat marah, meledak dengan kekuatan dan menyerangnya. Mata merahnya menunjukkan dengan jelas bahwa pikirannya dipenuhi amarah. Kuilang meraihnya dan meronta. Yueling, tenanglah. Apakah kamu ingin jiwamu hancur? Alasan Yueling kembali dan hatinya menjadi dingin. Eksekutif itu mencibir. Kalian semua penjahat. Meskipun lebih kuat dari saya, kalian tetap harus berdiri dan menonton. Jangan hormati atasanmu dan lihat bagaimana peraturan sekte akan menempatkanmu pada posisimu. Anak hilang sialan. Kuilang marah, tapi menyembunyikan kemarahannya di balik wajah datar dan membungkuk. Mereka mengenal baik eksekutif ini, sesama murid, karena ayahnya adalah seorang penatua. Tidak dapat maju ke sekte dalam. Ia tinggal di sekte luar dan menjadi seorang eksekutif. Bakatnya sangat buruk sehingga dia tidak akan pernah melampaui lapisan kedua dari Radiant Stage. Kuilang dan Yueling hanya meremehkan sampah ini. Tetapi bahkan lebih takut. Maafkan saya Pak Eksekutif. Saya gegabah dan lupa sopan santun. Aku hanya ingin memahami bagaimana adik perempuanku bisa begitu terluka dalam kompetisi. Saya meminta eksekutif untuk mengklarifikasi. Yueling membungkuk dan menangkupkan tangannya. Sang eksekutif mengejek. Mengapa? Untuk membalas dendam. Menyerahlah. Orang berdosa sepertimu tidak berhak menyentuh siapapun di luar kantor tenaga kerja. Atau hadapi hukuman terakhir sekte ini. Tetapi saudara perempuan saya hancur dan hidupnya hancur. Agar pihak lain menjadi begitu berat, mereka pasti melakukannya dengan sengaja. Bagaimana mungkin aku, raksasa berwajah bengkok, membiarkannya begitu saja? Yueling mengamuk. Semua orang di sekitarnya merasakan hawa dingin karena amarahnya yang dalam. Kuilang hendak menghentikannya, tapi menghela nafas. Eksekutif tersebut merenung namun tetap menolak. Tidak sulit menemukan identitas lawannya, tetapi saya peringatkan Anda untuk melepaskannya. Karena apa yang terjadi pada adikmu semua adalah karena dirinya sendiri. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Yueling tercengang. Eksekutif itu berkata, semua orang yang menonton kompetisi melihat adikmu menunjukkan kekuatan luar biasa dengan pedang pemakan iblis. Bahkan menakuti lawannya. Tapi energi buasnya lepas kendali dan dia menerima serangan balik. Mengakibatkan kondisinya yang buruk. Jadi tidak perlu merasa benci terhadap orang lain. Itu terletak pada penggunaan seni yang tidak terampil oleh kakakmu. Apa? Bagaimana? Yueling tidak dapat mempercayai telinganya bahwa Yuer telah melakukannya pada dirinya sendiri dan terjatuh ke tanah karena terkejut. Kini karena dia tidak punya siapapun untuk melampiaskan keadaan menyedihkan adik perempuannya. Dia ditinggalkan sendirian dengan amarah dan kebencian yang bercokol di dalam dirinya. Melihat tatapannya yang membosankan, yang lain menggelengkan kepala. Yuer, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu tidak bisa mengendalikan energi buas itu?
Saya tidak akan memberi Anda begitu banyak materi. Yueling menangis di samping Yuer yang tengkurap. Yang lainnya mengangguk. Ya. Kamu seharusnya mengatakan sesuatu dan dua tokoh besar ini tidak akan memulai lingkaran Asura. Membunuh begitu banyak orang demi kamu. Begitu banyak yang mati dan untuk apa? Hingga kamu mendapat serangan balik. Bocah sialan. Tidak punya rasa kesopanan dan kurang moral. Sayang sekali untuk semua materi yang terbuang itu. Sambil meraih jari Yueling dengan tangannya yang gemetar. Suara letih Yue menghentikan isak tangisnya. Kak, maafkan aku. Aku sudah mengecewakanmu. Itu tidak menjadi masalah sekarang. Tapi bagaimana kabarmu? Yueling patah hati. Tidak tahu bagaimana cara menegurnya. Yuer juga kecewa. Kakak, aku punya kendali atas pedang pemakan iblis. Tapi kemudian lenganku terluka. Terluka. Yueling berseru. Di mana? Bagaimana caranya? Siapa yang melakukannya? Suara lemah Yuer terdengar. 2 bulan lalu. Saya menemukan masuknya Zuo Fan ke sekte itu mencurigakan dan menyerangnya. Aku menyakitinya dan dia menyakitiku. Tapi lukaku tidak pernah pulih. Zuo Fan memiliki jalan keluar yang dia butuhkan. Yueling meraung. Kamu melakukan ini dan sekarang aku akan membuatmu membayar. Kamu telah menghancurkan adik perempuanku dan aku akan memotongmu menjadi pita. Kuilang berseru. Ya. Bukankah dia memperingatkan kita sebelum kompetisi? Dia mengetahui sesuatu dan tidak membiarkannya. Atau mungkin dia di balik semua itu. Membalas dendam pada kita. Mata Yueling menjerit pembunuhan berdarah. Sangat yakin bahwa Zuo Fan lah yang harus disalahkan atas keadaan menyedihkan Yuer. Oh tidak. Kuilang menutup wajahnya. Karena dia melakukan ini pada Yuer. Itu berarti anakku, sial. Kuilang bergegas mengikuti kompetisi ketika sebuah cahaya menerpa mereka. Suara mendesing. Seorang jubah abu-abu muncul. Melemparkan apa yang dipegangnya ke tanah dan berteriak. Kantor tenaga kerja. Ada pendatang baru. Orang yang berjalan kaki. Yang dibuang ke tanah adalah putranya dan sama celakanya dengan Yuer. Berlumuran darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Eksekutif sebelumnya menyaksikan dengan terkejut. Jubah abu-abu itu melambai. Apa yang terjadi hari ini? Gadis itu yang pertama dan anak ini yang kedua. Keduanya pingsan karena serangan balik pada saat mereka mengeluarkan gerakan besar. Dan dia bahkan meminum pil perang. Serangan baliknya begitu kuat hingga kapalnya meledak. Sebagai orang cacat, ini adalah masalah kantor tenaga kerja sekarang. Jadi itu alasannya. Eksekutif sebelumnya mengangguk. Mendesah melihat akhir malang kedua anak itu. Risiko yang tidak perlu padahal selalu ada promosi tahun depan. Mengapa memaksakannya? Mengapa mempertaruhkan nyawa Anda? Lihat aku. Aku sudah berada di sekte luar selama 9 tahun namun masih dianggap sebagai seorang eksekutif. Omong kosong. Itu semua ada pada ayahmu. Kamu melakukan Jack Squat. Yang dia dapatkan hanyalah mata memutar. Zuo Fan. Kuilang mengepalkan tinjunya dan melolong. Kamu menghancurkan anakku dan aku akan menghancurkanmu. Bocah itu juga melakukannya pada Ganger. Yueling mengerutkan kening. Kuilang mengangguk. Yueling, apakah kamu lupa? 3 hari yang lalu, dia meletakkan tangannya di lengan anak saya. Saya tidak menemukan sesuatu yang buruk tentang hal itu tetapi dia pasti telah melakukan sesuatu. Berandal itu adalah musuh terbesar kita. Yueling mengamuk. Kuilang, ayo kita robek kepalanya dan membuat tepung tulang darinya. Ayo pergi. Kuilang bangkit dan bergegas menuju pemakaman bersama Yueling. Penatua Yuan menyela. Tunggu, Tuan. Sebelum kita tahu bagaimana ini terjadi,
Kita tidak boleh membuat keputusan terburu-buru. Tenanglah. Tidak ada seorang pun di sekte ini yang menjadi orang suci. Yang ada hanya musuh atau sekutu. Sambil mendorongnya ke samping, keduanya bergegas maju. Penatua Yuan menoleh ke yang lain. Tuan Eksekutif, tolong hentikan mereka atau keadaan akan menjadi buruk. Zuo Fan tidak bisa disentuh. Para eksekutif menggelengkan kepala. Apa yang bisa kami lakukan? Mereka adalah Black Yama dan Twisted Face raksasa yang berjuang menuju sekte dalam. Kami bukan lawan mereka. Peraturan menempatkan kita di atas mereka. Tapi dengan betapa marahnya mereka, kitalah yang akan menderita. Lagi pula ini masalah dinas tenaga kerja. Kami telah melakukan bagian kami. Selamat tinggal. Keduanya kabur. Penatua Yuan menginjak dan mengutuk. Sialan. Semuanya tidak berguna. Mereka tidak peduli bahkan ketika para murid sedang bertengkar satu sama lain. Sekte penipu iblis akan menemui ajalnya di tangan mereka suatu saat nanti. Penatua Yuan memasang ekspresi sedih. Bab 535, Pekerja Terkuat. Pemakaman sekte penipu setan menampung para pemimpin, pemuka, dan tetua sekte generasi sebelumnya. Kekuatan luar biasa yang mereka miliki dalam hidup menjadi racun setelah kematian. Memenuhi kuburan dengan energi gelap dan menimbulkan perasaan menghantui. Orang lemah yang datang ke sini akan mendapati yin ini membusukkan meridian mereka sementara paparan yang lebih lama akan menyebabkan kerusakan pada inti mereka. Melumpuhkan mereka. Oleh karena itu, para pekerja yang bertugas membersihkan di sini akan selalu datang di bawah langit cerah dan pada sore hari. Dengan matahari yang melindungi mereka dari yin kuburan. Menghabiskan malam akan menjadi hal terakhir yang ada di pikiran mereka. Dengan yin yang begitu tebal dalam kegelapan, begitu ia masuk ke dalam tubuh mereka, hampir mustahil untuk menghilangkannya. Bahkan Yuan Qi yang kuat pun tidak memberikan perlindungan yang besar. Semua orang akan mengalami nasib yang sama di sini. Meski begitu, pada malam dengan bulan bersinar di atas kepala, ada satu orang berjubah hitam yang duduk di tengah kuburan. Tidak terpengaruh oleh angin menakutkan yang bertiup lewat. Energi hitam yang melingkar semakin tebal di sekelilingnya menyedot yin. Seketika itu menjadi terlalu dekat. Selama ini, nyala api biru menyala di dahinya. Tidak seorang pun kecuali Zuo Fan yang akan tertangkap sedang berkultivasi di sini. Yueling dan Kuilang membuangnya ke sini sebagai hukuman. Bukan sebagai hukuman mati. Setidaknya sebelum mereka melakukan pemeriksaan latar belakang. Dengan budidaya surga mendalam Zuo Fan, tempat ini tidak akan merenggut nyawanya tetapi akan menghabiskan seluruh energinya. Menjadikannya hukuman yang sangat baik. Bagaimana mereka tahu bahwa Zuo Fan adalah orang aneh kemanapun dia pergi? Yin di sini mematikan bagi semua orang kecuali dia. Harta orang lain dan sebagainya. Dengan seni transformasi iblis yang menyedot apapun, dia akan bodoh jika melewatkan kesempatan menyedot energi yin pembangkit tenaga listrik sekte penipu dari generasi ke generasi. Jadi saat metode kultivasi ini bekerja pada tubuhnya, nyala api biru merawat jiwanya. Dan dalam 3 hari, kultivasi Zuo Fan melonjak. Di ambang terobosan, dia sangat gembira. Tempat ini adalah pemakaman bagi yang lainnya namun juga surga baginya. Itu sangat bagus sehingga dia tidak ingin pergi bahkan ketika bulan sudah berganti. Suara mendesing. 2 suara memasuki telinganya. Api biru itu hilang dan energi hitam masuk kembali ke dalam dirinya saat dia menghela nafas. Kesal. Orang-orang bodoh itu tidak bisa melihatku bahagia. Ya. Mereka menyuruhku menyapu tempat ini dan sekarang mengirim mandor untuk mengawasiku. Sekarang saya bahkan tidak bisa berkultivasi dengan damai.
Zuo Fan berdiri, mengambil sapunya dan mulai mengerjakan dedaunan dan kerikil di lantai. Tentu saja murni kepura-puraan. Dia tidak ingin memberikan alasan pada orang bodoh itu untuk semakin mengganggunya. Karena aku punya mandor, maka perhatikan baik-baik, gemerisik. Zuo Fan tampak seperti pekerja jujur. Untuk perubahan, menyapu tempat itu. Saat itu Kuilang dan Yueling yang bertekad membunuh, menyerangnya. Zuo Fan bertanya dengan cemberut, "Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu melihat aku bekerja di sini? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu berani menanyakan itu sekarang? Apakah kamu begitu buta terhadap tindakan tidak bermoralmu sendiri?" Yueling menggeram. Kuilang berteriak, "Zuo Fan, jika kamu mempunyai sesuatu yang menentang kami, luapkan saja kepada kami. Tetapi jangan terlalu memutarbalikkan pikiranmu hingga menumpangkan tanganmu pada anak-anak untuk menghancurkan hidup mereka." Zuo Fan memahami inti dari apa yang sedang terjadi dan menghela nafas. Begitu. Jadi itu terjadi. Lihat Yueling. Dia tahu segalanya. Dia pasti yang melakukannya. Kuilang yakin akan hal itu sekarang setelah mendengar jawabannya. Yueling hampir tidak bisa menahan amarahnya. Wajah Zuo Fan mengeras. Kehilangan suasana riangnya. "Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak memaksakan sesuatu. Tapi apakah kamu mendengarkan? Sekarang para junior itu lumpuh. Kamu kenyang dengan itu. Kamu mencoba bersikap seperti orang suci padahal kamulah yang menyakiti adikku. Dan sekarang Anda akan berkhotbah dari landasan moral Anda yang tinggi. Aku akan memenggal kepalamu." Yueling menyerang tetapi Zuo Fan dengan santai memblokirnya. Suara Zuo Fan sangat dingin. "Aku tidak punya dendam padamu dan tidak ingin konflik. Tapi jika kamu bersikeras maka itu akan menjadi pemakamanmu. Kurang ajar, bukan? Tapi apa yang bisa dilakukan seorang sampah dengan budidaya surga mendalam lapisan ketujuh yang memasuki sekte berkat ayahnya melawan orang-orang seperti kita? Tahukah kamu perbedaan antara tahap radiant dan tahap surga yang mendalam? Kami bisa membunuhmu dengan pikiran." Kuilang mengejek. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Matanya terlihat seperti jurang yang dalam. "Lebih dari yang kamu tahu. Namun saya bukanlah seorang kultivator biasa dan menyarankan Anda untuk tidak memulai sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan. Kamu tidak lolos. Kecil kurang ajar." Keduanya berteriak. Yueling menoleh ke Kuilang. Dia memiliki harta jiwa iblis sehingga serangan jiwa tidak akan berhasil. Itu pasti tongkat penopangnya. Ayo kita lakukan bersama dan tawarkan kepalanya pada Yuer dan Ganger. Kami akan menghadapinya jika orang-orang di belakangnya datang untuk membalas dendam. Tapi jangan terlalu cepat. Ayo kita bunuh nyawanya di saat yang sama. Oke. Saya ingin membalas dendam untuk anak saya. Kembali padamu. Yueling dan Kuilang mengangguk dan melanjutkan serangan. Dalam pikiran mereka, membunuh seorang penggarap surga yang mendalam bukanlah apa-apa. Intinya adalah siapa yang melakukannya pertama kali. Keduanya sangat ingin membunuh Zuo Fan sehingga mereka setuju untuk melakukannya pada saat yang sama. Untuk memuaskan kebencian mereka. Tapi Zuo Fan hanya berdiri di sana. Seolah menunggu untuk menerima hukuman. Dia sebenarnya. Riak itu membuat keduanya bergidik di dalam. Serangan jiwa Radiant Stage. Keduanya membalas dengan serangan jiwa mereka sendiri. Bang! Bentrokan itu membuat mereka terhuyung mundur 5 langkah. Hilanglah kebencian dan kemarahan mereka. Digantikan oleh keterkejutan. Mustahil. Zuo Fan berdiri di tempatnya dengan sapu di tangan. Sambil mencibir. "Sekarang, apakah kamu mengerti? Kamu tidak mempengaruhiku di lingkaran Asura. Bukan karena harta jiwa iblis.
Tapi karena aku memiliki jiwa yang lebih kuat dari gabungan kalian berdua. Keduanya menyipitkan mata. Sulit percaya bahwa ini nyata. Jiwa ahli surga yang mendalam lebih kuat dari dua ahli tahap Radiant. Dan dia bahkan bisa melepaskannya dalam serangan. Itu jelas berada di ranah Radiant Stage. Jadi kenapa? Pergi. Berhentilah membuang-buang waktuku. Kamu bukan tandinganku. Zuo Fan membencinya dengan santai. Wajah keduanya berubah. Tidak lagi melihatnya sebagai bukan siapa-siapa, tapi setara dengan mereka. Bukan berarti itu akan mengubah apapun dengan orang seperti Zuo Fan dan kekuatannya yang aneh. Yueling menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Kuilang. Jiwanya berada di puncak Radiant Stage. Lupakan tentang dia yang berada di panggung surga yang mendalam dan perlakukan dia seperti ahli panggung Radiant. Ayo sekuat tenaga dan bunuh dia dalam satu pukulan. Baiklah. Kuilang setuju. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal ini secara normal. Tetapi mereka kehabisan darah dan tidak akan kembali dengan tangan kosong bahkan jika itu berarti kalah bersamanya. Pak. Keduanya menembak ke arah Zuo Fan dari kiri dan kanan. Mereka terbang dengan sangat mudah dan muncul kembali di wajah Zuo Fan dengan serangan telapak tangan. Seni bela diri tingkat tinggi. Moon Palem. Retak. Es biru tua menutupi telapak tangan Yueling membuat Zuo Fan merasakan dinginnya bahkan sebelum mencapai dirinya. Seni bela diri tingkat tinggi. Wind Wolf Rake. Kuilang berteriak setelahnya. Dengan raungan binatang buas. Cakarnya mengirimkan ribuan bilah angin. Ingin membuat daging cincang dari Zuo Fan. Yueling dan Kuilang menunjukkan senyuman kejam atas apa yang akan terjadi. Namun Zuo Fan tidak terkejut. Bosan. Dia memegang sapu dan ketika lengan kanannya memerah, dia menyapu. Suara mendesing. Tornado naik ke langit. Memotong bilah angin Kuilang hingga hancur sementara sapu mendarat di dadanya dan membuatnya terbang. Dalam perjalanannya turun ke bumi dia meninggalkan jejak darah. Menyapu Kuilang berarti giliran Yueling. Esnya terbentuk dan akan pecah ketika es itu hancur berkeping-keping karena gesekan itu. Sementara dia terlempar dengan cara yang sama. Kekuatan besar itu melesat ke tubuhnya dan membuatnya muncrat darah. Keduanya membanting tanah. Terlalu lemah untuk bergerak. Sementara Zuo Fan memegang sapu di tempat yang sama dengan tatapan kusam. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi keduanya terkejut dengan kekuatannya. Dia berada di tahap surga yang sangat besar namun begitu kuat. Hal ini selanjutnya menunjukkan bahwa seekor naga tetaplah seekor naga bahkan di tempat pembuangan sampahnya. Hanya dengan lambaian sapu. Kedua bos kantor tenaga kerja ini terbang. Bersambung.